Karena Mbappe musim ini buset nggak bisa dihentiin bos. Nggak bisa dihentiin bos. Siapa yang bisa ngentiin Mbappe kayak nggak ada deh. Tapi penerus atau reinkarnasi Andreas Iniesta. Yaitu Selamat datang di Ruang Pandit. Di pekan ini kita punya pertandingan yang super duper big match. Buset kayak jatuhnya kayak Super League loh. Ini lebih super lagi nih. Karena akan mempertemukan Barcelona dengan Real Madrid. Oke. best team in the world. Yang mana? Best team in the world. Maksud lu Madrid kan? Maksud lu Real Madrid kan? Enggak lah. Kalau kita lihat di klasemen memang ini dua tim ini lagi peringkat 1 dan peringkat 2 nih. Tapi kan kalau kita ngomongin El Clasico, sebetulnya El Clasico itu pernah ibaratnya berjaya di dekade 2010 sampai 2020-an ketika ada Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi belakangan sebelum kita masuk ke ranah teknis atas lapangan, menurut lu sekarang apa alasan untuk El Clasico ini masih relevan dianggap sebagai pertandingan paling penting di dunia? Dari lo dulu deh. Oke. Kalau menurut gue ya mungkin kalau paling penting di dunia memang agak udah berat ya maksud gue. Kalau paling penting zaman sekarang kayak orang-orang ngelihatnya final Liga Champions sudah paling penting itu doang. Sisanya kayak derby juga udah nggak yang sepanas zaman dulu. Sebenarnya nggak cuma El Clasico doang, kayak Liverpool MU juga nggak sepanas dulu juga, dan itulah yang hilang dari El Clasico juga gitu, kayak intrik-intrik di dalam pertandingannya mungkin karena ada VAR juga kan. Jadi intrik-intrik pertandingan yang biasanya dipertontonkan sejak eranya Mourinho itu. Dan antek-anteknya Sergio Ramos, Pepe, Ronaldo dan lain-lain itu kan keras banget ya, permainan keras. Begal. Cyber di lapangan bahkan sebelum pertandingan dan di lapangan, maksud gua itu yang menurut gua berkurang. Tapi yang patut dinantikan adalah Madrid kali ini punya wajah gitu loh. Siapa? Dari sisi Madrid aja gitu. Ya, representasi Madrid sekarang menurut lu siapa ya? Mbappe bos. 9 pertandingan 10 gol di La Liga. Dan dari 11 pertandingan terakhir dia nyetak 15 gol. Ini anak bakal nyaingin Ronaldo ini. Mungkin gak setara ya. Maksud gue akhirnya kita punya mesin gol yang mungkin menurut gue bisa sedikit demi sedikit bisa menyamai Cristiano lah. Ya tapi kenapa enggak Vinicius? Karena dia kan sang pembawa nomor 7 tuh. Iya tapi kan kenapa? Vinicius kan dia murni main di pinggir dan bukan jadi produk utama produktivitas gol Madrid dari dulu. Tapi kan kalau Mbappe sama Ronaldo emang udah jelas beda level gak sih? Mbappe 19 tahun udah angkat Piala Dunia ya, kalau Ronaldo maksud gua angkat tangan. Beda dong bos. Kalau itu bos, maksudnya Ronaldo kan di Portugal, itu di Prancis. Real Madrid. Iya. Kalau dari lu dari Barcelona sebetulnya sebenarnya Messi ya sekarang punya siapa sih sosok yang di Barcelona yang gak ada sih. Gavi. On and off the pitch tuh bisa mengangkat. Gavi. Karena Barcelona itu masih kental dengan La Masia-nya ya, yang memang dari generasi Xavi, dari generasi Guardiola pun mereka sampai sekarang masih bagus gitu. Salah satunya ya kayak Lamine Yamal yang memang stand out gitu musim-musim sekarang. Tapi ada beberapa yang memang overhype, gua akui gitu ya. Ada emang overhype gitu. Kayak ya mungkin Gavi itu menurut gua nggak sebagus yang orang bayangin. Bahkan Pedri dia itu pemain luar La Masia tapi mainnya La Masia banget. Itu kan dari Las Palmas kan gitu. Jadi tapi menurut gua karena zaman sekarang banyak pemain muda yang dari usia mudanya udah disorot. Jadi banyak yang memang ketika dia umur 25, 26 udah gak kelihatan gitu kan. Beda dengan zaman dulu yang memang sosial media belum kayak sekarang gitu. Ya, jadi ya kalau buat gua gitu, yang wajah Barcelona sekarang yang di media ya Lamine Yamal. Iya, apalagi kan sering joget-joget kan sama tante-tante kan. Emang kelakuannya sih. Menurut lu dengan itu apakah menurut lu Barcelona sekarang menjadikan produk La Masia sebagai marketing untuk tetap membuat Barcelona relevan gitu? Iya, jelas karena itu doang yang bisa mereka jual. Itu doang, nggak ada lagi. Mungkin mereka bisa membeli bintang, tapi kan pada akhirnya bangkrut ya kan. Yes. Mereka mau nyoba cara Madrid nggak berhasil juga.
Padahal Madrid pakai cara Barcelona berhasil. Carvajal dari La Fabregas, ya kan? Joselu musim kemarin penyelamat kita itu La Fabregas juga tuh. Nico Paz iya tuh. Maksudnya ya mungkin beda representasinya gitu. Kalau Barcelona iniin apa sih namanya kayak memaksimalkan La Masia ya untuk main di tim mereka dan jadi bintang. Kalau di Madrid ya enggak, bahwa main di Madrid standar lu harus lebih tinggi dari bahkan siapa ya lulusan terbaik Madrid gitu. Carvajal mungkin menurut gua yang bisa main di Madrid tuh yang dan bisa apa ya kayak tembus skuad utama lah itu harus. Iker enggak? Iker Casillas enggak? Iya Iker Casillas itu. Maksud gua ya Barcelona apalagi mau dijual bahkan mungkin, tapi Barcelona tetap masih bisa mendatangkan bintang. Pada akhirnya rumput mereka stadion yang dijual. Rumput stadion dijual. Ya semua ya, banyak sih yang dijual sebenarnya berarti maksud gua ya kalau buat di media dan gaya ya masa lu mau ikutin cara Madrid gitu beli bintang atau bikin Los Galacticos ya kan nggak bisa lah. Lu harus bikin kayak narasi tandingannya yaitu dengan La Masia. Pada akhirnya menurut gua Lamine Yamal yang sebenarnya levelnya mirip-mirip Mbappe zaman usia 17 tahun ya. Di Monaco menurut gua mirip-mirip, tapi karena dia main di Barca dengan jualannya La Masia ya akhirnya exposure lebih tinggi. Itu aja sih menurut gua. Bahkan dia kan juara Piala Dunia juga usia muda Mbappe. Iya, cuma menurut gua yang ngebedain Lamine Yamal itu selain mungkin dari usia dia yang baru 16 tahun dia udah main gitu ya. Kalau kita lihat usia 15, 14 jago di La Masia, di La Fabregas itu misalkan nyetak 100 gol nih. Itu mungkin mereka masih dalam tahap akademi ya. Tapi mungkin yang orang ngelihat ketika Lamine Yamal di Euro bijaksana itu gitu. Bocah itu umur 17 tahun tapi udah kayak main 30 tahun tuh kayak kata pakar-pakar Yunani tuh kayak gitu. Yunani kuno. Jadi yang jadi tolak ukur paling sering diomongin orang-orang tuh decision making sih. Gitu. Meskipun ya kedewasaan. Iya, finishingnya masih kayak Ansu Fati. Ya kan sebenarnya yang bedain pemain muda itu potensial sama enggak kan dari decision making kan yang kelihatannya maksudnya ini orang levelnya udah senior nih makanya kayak Lamine Yamal nggak dipanggil lagi ke level umur. Beda kayak karena Donitri. Sebetulnya iya kalau ngomong usia muda sebetulnya banyak pemain-pemain di usianya Lamine Yamal tapi juga belum sebombastis dan meledak Lamine Yamal kan. Nah soal itu menurut lo apakah Lamine Yamal nanti di El Clasico akan jadi salah satu pemain kunci untuk bisa mengalahkan Real Madrid? Nah ini mungkin menurut gue kalau kita nilainya dari pertandingan terakhir ya, yang paling penting jantung Barcelona itu apalagi di match lawan Madrid bukan Lamine Yamal sih. Tapi penerus atau reinkarnasi Andreas Iniesta yaitu Pedri. Dia akan cetak gol lagi melawan Real Madrid tuh. Karena beberapa pertandingan terakhir yang jadi komposer yang menjadi maestro lini tengah sampai kata Toni Kroos legend Real Madrid pun dia tuh terbaik itu. Paul Scholes pemain MU mengatakan bahwa Pedri adalah pemain favorit dia abad ini. Itu yang terakhir comeback 4-2 bukan sih? Iya itu kan. Iya, yang kedua juga. Kalau dari lu dengan faktor belakangan ini Mbappe lagi on fire, Arda Güler yang udah mulai nyetel sama Mbappe, menurut lu apakah itu jadi faktor senjata atau kau udah kebaca sama Hansi Flick gimana? Menurut gua tetap ya kolaborasi Mbappe dan Güler kan baru musim ini sebenarnya karena musim lalu Ancelotti belum maksimalin Güler dan menurut gue itu bisa jadi kunci buat Madrid di pertandingan El Clasico edisi pertama musim ini besok gitu. Karena Mbappe musim ini buset nggak bisa dihentiin bos. Nggak bisa dihentiin bos. Siapa yang bisa ngentiin Mbappe kayak nggak ada deh. Siapa sih bek Barcelona? Cubarsi. Ya Cubarsi lagi. Nah itu dia. Araujo. Gak punya otak Araujo mah. Beberapa pemain kunci Barcelona juga kan nanti akan absen gitu kan. Apakah Hansi Flick akan tetap kekeh dengan skema offside trap-nya dia dengan kondisi Mbappe dan Güler yang kadang suka ganti-gantian di depan yang lolos, yang akhirnya bisa bikin mereka lolos offside trap. Menurut lo apakah offside trap ini masih akan tetap diterapkan sama Flick di Bernabeu?
Kalau gue lihat dari musim-musim ini, dia tuh gue kira dia tuh bakal jadi pelatih yang memang adaptasi dengan setiap lawan dan permainan gitu ya. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini dia masih main offset trap gitu. Yang dimana si defendernya tuh udah mulai banyak error. Konde individual error banget. Balde juga gitu. Karena menurut gue salah satu komposer atau orang yang paling ngerti cara bertahan Hansi Flick itu adalah Inigo Martinez yang sekarang udah main sama Bang Dodo gitu dulu di Al Nassr gitu ya. Gitu. Tapi dengan segala Lewandowski cedera, Gavi cedera, Rafinha gak tahu dah, gak tentu. John Garcia kiper terbaik cedera lagi. Dan menurut gua Rashford ada tuh, masih ada sih. Itu bisa jadi. Cuma menurut gua apa ya? Selain Szczęsny emang gak sebagus itu sebenarnya, ketolong offset trap yang tahun kemarin bagus gitu. Ya menurut gua Hansi Flick bakal masih menggunakan offset trap melawan Real Madrid gitu, meskipun bakal jujur gua agak insecure ya kalau pertandingan match ini ya. Karena ngelawan Girona kemarin juga tipis-tipis banget gitu. Lolos offset itu. Jadi ya mungkin dia masih keras kepala dah. Keras kepala ya. Apa yang bakal lakukan? Nah kalau di under Xabi ini gue ngelihat memang banyak variasi taktik lah ketimbang Ancelotti yang memang yang nggak ngerti taktik. Bukan nggak ngerti taktik juga, maksud gue variasi taktiknya nggak jalan waktu lawan Barcelona-nya Hansi Flick gitu. Karena 3 pertandingan ya musim lalu. 3 dah. 3 pertandingan tuh kalah terus, maksud gue ya gimana artinya, dan lu kebobolan banyak terus gitu. Walaupun lu di pertandingan terakhir lu bisa nyetak 3 gol, Mbappe hat-trick, lu kebobolan 4 gol ya tetap kalah gitu. Itu maksud gua. Teori Yusuf Yunani lagi tuh. Maksud gua ya kalau misalkan Barcelona tetap main offset trap musim ini, Xabi punya Mas Tantuono dan Arda Güler yang secara atribut passingnya dan IQ visi bermainnya lebih baik mungkin ketimbang Vinicius yang sebenarnya bagus juga Vini, tapi iya dia lebih mengandalkan eksplosivitasnya itu ketimbang bobot passingnya. Rodrigo kayak tetap bakal dijadiin super sub karena menurut gua di pertandingan terakhir lawan Getafe semalam dia jadi starter nggak jalan juga gitu. Kolaborasinya sama Mbappe gitu. Mungkin jadi super sub bisa jadi semacam game changer buat lawan Barca yang mungkin dia udah capek lawan Vinicius, lu harus ngadepin Rodrigo yang secara umpan 1-2 dan kombinasi passing dengan Mbappe lebih oke gitu. Bahkan Rodrigo punya eksplosivitas juga untuk gocek 1 lawan 1. Itu dia. Dengan kondisi Madrid sekarang ada di peringkat pertama dan Barcelona di peringkat kedua, terakhir dari lu akan seperti apa nanti pertandingan? Skor berapa yang kira-kira masuk akal untuk diraih Barcelona di Bernabeu di Real Madrid dengan posisi melawan puncak klasemen? Kalau musim kemarin gue ketika Madrid ngedahului Barca cetak gol, gue masih tenang karena kayaknya bakal comeback nih. Tapi kalau hari ini kayaknya remontada itu akan agak sulit ya, kecuali memang Rapinya gitu. Dari beberapa pemain Barca yang lain, Rapinya doang yang ngotot sampai 90 menit gitu. Kalau kemarin Pedri napas udah habis. De Jong udah sesek tuh. Pedri apa Tom Hyde? Lamine Yamal udah settingan SSB dia kemarin main kalau udah banyak full main gitu. Tapi menurut gua masih realistis 2-1 dah. Kalah. Siapa 2? Barcelona lo masih menang gitu. Jadi Mbappe dulu ngegolin nih. Kata lu susah remontada gimana Mbappe dulu golin berarti. Tapi kan menurut gua Rapinya katanya mau main di babak kedua gitu. Jadi masih ada harapan. Soalnya masih 50-50 nih, kalau Rapinya gak main ya susah. 2-1 Barcelona. Ya secara realistis menurut gua agak sulit ketika harus kebobolan duluan lawan Barcelona, karena biasanya main di Bernabeu kita selalu kebantai kalau kebobolan duluan, apalagi 2 gol langsung kebobolan. Dan lini belakang Madrid masih jadi PR karena beberapa pemain masih cedera, Carvajal atau TAA juga masih diragukan lah, maksudnya
bisa main tapi gue nggak tahu gimana kondisi mereka apa 100%. Jadi Fede Valverde masih di kanan gitu. Yeah. Di belakang Alaba atau kalau Hausen bisa main, gue cukup percaya diri bisa nahan Barcelona untuk tidak mencetak gol di Bernabeu kalau Hausen main. Tapi kalau Hausen nggak main kayaknya ya 1 gol aja lah buat Barca, sisanya Madrid Mbappe hat-trick. 3-1 berarti. Oke, itu dia analisis Barcelona dan Real Madrid jelang Clasico weekend ini. Gimana menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di edisi Ruang Pandit selanjutnya. Let's go. 3-1. 2-1.